Oke semuanya, jumpa lagi bersama saya Bangun Setiawan di channel kesayangan kita, Arsitektur Adventure. Kali ini saya akan merenovasi sebuah rumah. Lebih tepatnya rumah bertemakan minimalis modern akan saya ubah menjadi rumah dengan konsep Skandinavian industrialis minimalis. Nah, kita lihat dulu previewnya seperti ini. Rumah ini akan menjadi 2 lantai menggunakan aksen-aksen kayu dan memperlihatkan corak dari industrialis tersebut. Rumah ini jelas sekali sangat berbeda dengan rumah yang ada di sebelahnya, karena ini mempunyai posisi di perumahan yang sangat strategis. Jadi sangat unik sekali kalau rumah ini berbeda dengan rumah-rumah yang ada di sebelahnya. Rumah-rumah yang ada di sebelahnya ini merupakan rumah yang ada di suatu perumahan, lebih tepatnya perumahan KPR ya, perumahan KPR sederhana yang sebenarnya sangat simpel sekali, dan hampir semua perumahan KPR seperti ini hampir semuanya mempunyai desain 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan 1 ruang tamu. Sedangkan di bagian depannya itu ada 1 carport dan 1 taman. Itu udah desain yang sangat wajar sekali kita jumpai di perumahan-perumahan KPR minimalis atau mungkin KPR bersubsidi. Itu sangat wajar sekali desain tersebut digunakan. Nah, kali ini saya akan mencoba berpikir out of the box, mendesain rumah yang sangat sederhana tersebut menjadi sebuah rumah yang elegan dengan konsep Skandinavian industrialis minimalis. Konsep Skandinavian industrialis minimalis tersebut seperti namanya, Skandinavian itu konsep yang menerapkan bentuk itu hanya suatu yang mempunyai arti, tapi bukan filosofis, tapi sebagai fungsi. Jadi bentuknya itu selalu mempunyai fungsi. Dia membuat bentuk seperti itu tanpa suatu hal yang sia-sia. Sedangkan industrialis, konsep tersebut konsep mengeksplor apa yang dia gunakan. Jadi misalnya seperti ini, kita lihat ada batu bata putih, batu bata ringan, dia gunakan sebagai pot dan dia diekspos seperti itu. Batu-batu alam pun dia tonjolkan di sisi-sisi depan, jadi tidak terlalu banyak finishing. Balok-balok dan kolom pun dia gunakan finishing halus saja, tanpa di coating acian ataupun tanpa dicat. Dia perlihatkan teksturnya. Itu adalah konsep dari industrialis. Kemudian kita akan langsung masuk. Dari desain 2 kamar tersebut saya hilangkan sekatnya, jadi pol menggunakan 1 ruang tamu dan 1 dapur dan meja makan. Ini awalnya itu dari ruang tamu saja saya gunakan menjadi dapur dan ruang makan, sedangkan 2 kamar tidur tersebut saya gunakan untuk ruang tamu. Jadi tanpa sekat-sekat seperti ini, ruangan tersebut akan kelihatan lebih luas. Kenapa dapur saya perlihatkan di ruang tamu? Jadi ruang tamu bisa melihat dapur secara langsung seperti ini, karena ini mengadaptasi dari konsep-konsep di barat. Di barat itu dapur kebanyakan close jadi 1 di ruang tamu. Jadi ruang tamu bisa langsung menikmati keberadaan ruang tamu tersebut, keberadaan dapur tersebut maksud saya. Nah, nuansa hangat itu akan timbul saat penghuni rumah itu sedang masak, kemudian ada tamu, itu akan lebih akrab. Wall claddingnya saya gunakan kaca untuk membuat dapur ini walaupun sudah luas terkesan lebih luas lagi. Kemudian sisa ruangan belakang kita lihat langsung ada apa saja. Nah, di ruangan belakang ini masih ada kolam kecil dan taman kecil, bisa digunakan juga untuk tempat cuci jemur ataupun untuk
tempat menaruh ikan atau untuk tempat-tempat ya dimanfaatkan saja. Saya nggak akan menggunakan desain-desain yang berlebih ya. Ini saya hanya menggunakan kaca-kaca lebar untuk memanfaatkan pencahayaan alami aja. Saya usahakan seminimal mungkin menggunakan lampu di siang hari. Jadi di sini sudah cukup terang karena cahaya matahari kita bisa dapat langsung dengan jendela-jendela lebar tersebut. Kemudian di sebelah kirinya ada tangga. Nah, tangganya ini saya pergunakan holo dan kayu. Jadi lebih kesan industrialis minimalisnya lebih dapat dan tidak terlalu banyak memakan tempat. Jadi seperti ini tampak belakangnya, muka belakangnya seperti ini. Jendela-jendela lebar tersebut masih saya gunakan ini untuk kamarnya supaya terang, supaya tidak singgup ya kalau orang Jawa bilang. Nah, di sini sebenarnya masih ada satu ruang tersisa di dak atas, tapi itu sengaja saya kosongi dulu karena permintaan klien. Nah, ini bisa di requestkan desain saya. Buat yang ingin request desain rumah seperti apa bisa DM saya langsung di Instagramnya @architecture_adventure ya. Jangan ragu-ragu kalau mau pesan desain, silahkan DM. Gratis tanpa dipungut biaya, tapi harus follow dulu dan subscribe dulu, oke? Nah, lanjut lagi kita masuk ke bagian lantai 2-nya. Di lantai 2 ini saya pergunakan untuk ruang keluarga dan ini ada lemari untuk meletakkan buku atau apa. Sebelahnya ada wastafel dan kamar mandi. Jadi kamar mandinya ada 2 di lantai 1 dan lantai 2. Seperti ini. Di depan kamar mandi saya letakkan kamar nomor 2. Kamarnya ini saya tetap pergunakan seperti awal 2 kamar tidur, jadi tidak menggunakan kamar berlebihan. Nah, konsep dari kamar tersebut minimalis, saya hanya menggunakan 1 ranjang, 1 kamar mandi dan 1 nakas. Jadi memang sengaja tidak menggunakan perabotan yang berlebih ya. Nah, kenapa saya hanya menggunakan 2 kamar tidur ya? Karena di awal kebutuhan ruang dari yang punya rumah itu hanya butuh 2 kamar tidur. Jadi saya kembangkan desain yang awal menggunakan menambahkan ruang keluarga, ruang nonton TV ini, ruang perpustakaan mini, kemudian ruang makan juga saya tambahkan dan ruang tamunya saya lebarkan seperti itu. Ini ruang keluarganya bisa lihat langsung di luar, jadi kita bisa menikmati pemandangan yang ada di luar secara langsung. Ini masih ada meja kecil, lemari kecil juga. Jadi sengaja saya gunakan bukaan-bukaan yang lebar supaya dak itu tidak terlalu lembab. Dak itu kalau ditutup bawahnya pasti lembab, jadi saya gunakan bukaan-bukaan yang lebar supaya tidak jamuran di daknya. Di atas juga saya beri bukaan kaca temper atau kaca pelindung supaya cahaya masih masuk dan tidak hujan. Kalau hujan tidak bocor maksudnya. Nah, yuk kita masuk lagi di kamar nomor 1. Ini kamar utamanya saya buat seperti di hotel, minimalis, ada lampu-lampu gantung di sampingnya. Kemudian ada aksen-aksen kayu. Ini yang tadi di depan kelihatan garis-garis itu, dan menggunakan kamar mandi. Maksud saya ini bukan kamar mandi, ini bukan kamar mandi dalam ya, ini lemari. Nah, di atasnya ada jendela kaca ini, jadi tetap seperti yang di awal tadi, saya mengurangi penggunaan listrik di siang hari. Saya usahakan kalau di dalam rumah itu tetap terang. Nah, ini penampakan dari luar. Di lantai 2 sebenarnya masih bisa dimanfaatkan untuk roof garden atau mungkin untuk meja kursi, terus kita bisa ngopi-ngopi di sore hari. Nah, ini masih sangat bisa dikembangkan lagi. Jadi kalau teman-teman mulai tertarik, silahkan hubungin saya di DM aja di Instagramnya Architecture Adventure.
ejaannya tur ya, bukan ture ya, tur arsitektur gitu ya, seperti nama channel inilah. Oke, see you, terima kasih.